Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Yuliati Triningsih. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dalam tentang apa itu puisi rakyat. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai puisi rakyat, kita akan mengetahui kompetensi dasar dan indikator dari materi tersebut, yakni ada KD 3.13 dan 4.13. KD 3.13 yaitu mengidentifikasi informasi, baik itu pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, seperti pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Sedangkan KD 4.13 yakni menyimpulkan isi puisi rakyat berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis dan lisan. Nah, kira-kira apa aja ya indikatornya? Indikator di KD 3.13 yaitu ada memahami pengertian puisi rakyat, mengenal berbagai jenis puisi rakyat, serta mengidentifikasi unsur-unsur puisi rakyat. Sedangkan indikator pada KD 4.13 ada menafsirkan puisi rakyat, mendata informasi-informasi penting dalam puisi rakyat, dan yang ketiga, menyimpulkan isi puisi rakyat dalam bentuk tulis atau lisan. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah pengertian puisi rakyat. Menurut Dananjaja tahun 2007, puisi rakyat merupakan kesusastraan rakyat yang sudah ditentukan bentuknya. Biasanya terdiri dari berbagai deret kalimat atau berbentuk mantra yang dibacakan secara lisan, panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Sedangkan pengertian menurut tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang biasa kita kenal Kemendikbud pada tahun 2017 menyatakan bahwa puisi rakyat adalah karya sastra yang berupa puisi, syair, pantun, dan gurindam yang memiliki nilai-nilai yang ingin diwariskan pada leluhur. Materi yang kedua kita mengenai jenis-jenis puisi rakyat. Perlu kalian ketahui, puisi rakyat itu ada 7 jenis loh. Apa aja? Yang pertama ada pantun, syair, gurindam, mantra, talibun, karnina, dan juga seloka. Nah, kita akan membahas mengenai pantun. Menurut Abdul Rani tahun 2006, pantun itu terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri dari 9 atau 10 kata. 2 baris pertama disebut sampiran, sementara 2 baris selanjutnya disebut isi. Jenis puisi rakyat yang kedua ada syair. Syair memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Tiap baris biasanya mempunyai 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, rimanya adalah a dan bahasanya menggunakan bahasa kiasan. Karakteristik yang keempat adalah semua baris adalah isi. Untuk jenis puisi rakyat yang ketiga ada gurindam. Menurut KBBI, gurindam merupakan sebuah bentuk karya sastra yang berupa sajak. Dengan satu baitnya ada 2 baris, dan isinya berupa nasihat ataupun petuah. Jenis puisi rakyat yang keempat adalah mantra. Apa sih pengertian dari mantra? Menurut Hasan, pada tahun 2011, mantra merupakan puisi lama yang tidak tentu jumlah barisnya dan digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Untuk jenis puisi rakyat yang kelima ada talibun. Talibun
mempunyai beberapa bait dan lebih dari 4 bait. Talibun umumnya mempunyai bait genap, misalnya 6, 8, dan 10 bait. Talibun berfungsi untuk menceritakan keagungan atau kejayaan sesuatu kawasan dan lain sebagainya. Jenis puisi rakyat yang keenam ada Karmina. Menurut KBBI, Karmina merupakan pantun dua seuntai yang terdiri atas 2 baris, di mana baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. Karmina digunakan sebagai media untuk menyatakan sindiran. Dan jenis puisi rakyat yang ketujuh adalah seloka. Seloka ini ditulis 4 baris menggunakan bentuk pantun ataupun syair. Seloka tergolong sebagai puisi bebas di dalam sastra Melayu, di mana terkadang rima bisa muncul, namun juga ada yang tidak memakai rima. Materi ketiga kita yakni unsur-unsur puisi rakyat. Unsur kebahasaan pada puisi rakyat itu ada 8. Yang pertama ada yang dinamakan dengan kalimat perintah. Kalimat perintah ini berisi atau bermaksud untuk memberikan perintah atau suruhan. Konjungsi yang digunakan adalah lakukanlah. Unsur kebahasaan yang kedua adalah kalimat saran. Kalimat yang berisi tentang saran pada orang lain untuk kebaikan orang lain. Konjungsi yang digunakan sebaiknya dan seharusnya. Unsur kebahasaan puisi rakyat yang ketiga adalah kalimat ajakan. Kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan. Konjungsi yang digunakan adalah ayo dan mari. Unsur kebahasaan puisi rakyat yang keempat adalah kalimat seru. Kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, sedih. Konjungsi yang digunakan yakni ada alangkah, betapa, dan bukan main. Unsur kebahasaan yang kelima adalah kalimat larangan. Kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Konjungsi yang digunakan adalah jangan dan hindari. Unsur kebahasaan puisi rakyat yang keenam adalah menggunakan kata penghubung. Ada kata penghubung tujuan, kata penghubung sebab atau kausal. Yang ketiga ada kata penghubung akibat, dan yang keempat ada yang dinamakan kata penghubung syarat. Yang ketujuh, dalam puisi rakyat, unsur kebahasaan yang ketujuh ada menggunakan kalimat tunggal. Kalimat yang memiliki satu subjek atau satu predikat. Dan yang terakhir ada menggunakan kalimat majemuk. Kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat karena terjadi penggabungan 2 kalimat dasar atau lebih. Materi yang keempat adalah menafsirkan puisi rakyat. Kira-kira bagaimana ya cara menafsirkan puisi rakyat? Yuk kita cari tahu. Nah, cara menafsirkan puisi rakyat itu cukup mudah untuk kita pelajari. Yang pertama adalah membaca puisi secara berulang-ulang. Yang kedua, menemukan kata kunci dalam setiap baris atau larik pada puisi karena kata-kata tersebut merupakan inti baris. Yang ketiga, menguraikan bait puisi ke dalam bentuk prosa atau parafrase. Yang keempat, menafsirkan makna kata dan mencari artinya dalam kamus. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mengaitkan isi puisi tersebut dengan kehidupan nyata. Materi yang kelima kita adalah mendata informasi penting dalam puisi rakyat. Di sini saya sudah menyiapkan salah satu puisi rakyat yakni Gurindam 12 pasal 1.
Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudorot. Nah, setelah mendengar dan membaca gurindam yang saya jelaskan tadi, maka tugas kita adalah mendata informasi-informasi yang penting dari gurindam tersebut. Kita baca-baca ulang puisi tersebut, lalu cari kata-kata yang sulit dan tulis, kemudian cari maknanya di dalam kamus. Wah, sudah tak terasa ya, kita sudah di penghujung materi. Kita sekarang ada di materi yang terakhir, yakni materi 6, menyimpulkan isi puisi rakyat. Nah, bagaimana sih cara kita menyimpulkan isi puisi rakyat itu? Yang pertama adalah mencari makna kata sulit pada puisi rakyat dengan membaca puisi rakyat secara berulang-ulang. Yang kedua, setelah mencari makna kata sulit, kemudian uraikanlah menggunakan bahasamu sendiri. Yang ketiga, tulis kembali nasihat dan ajakan yang terdapat dalam puisi rakyat yang kalian baca. Dan yang terakhir adalah membandingkan isi nilai-nilai atau tindakan baik yang terdapat pada puisi rakyat, karya nenek moyang, dan karya generasi sekarang. Saya punya contoh bagaimana cara kita menyimpulkan isi puisi rakyat. Di sini saya menggunakan pantun. Ibu pergi membeli baju, baju dibungkus lalu dibayar. Janganlah engkau kepala batu, nasihat ibu harus didengar. Nah, setelah membaca pantun itu, maka langkah selanjutnya adalah mencari makna sulit dan mulai menguraikan isi pantun dengan bahasamu sendiri. Jangan lupa menuliskan nasihat dan ajakan dalam puisi rakyat tersebut. Nah, jika kita mendengar pantun tadi, hasil kesimpulannya adalah kita harus mematuhi nasihat ibu ataupun orang tua agar menjadi anak yang baik dan tidak sombong. Baik, di sini saya sudah menyediakan latihan soal untuk kalian semua. Di sini ada salah satu jenis puisi rakyat dan kalian akan menjawab 2 soal. Soal yang pertama adalah puisi rakyat jenis apa ada di bacaan tersebut, dan yang kedua adalah kalian mencoba menyimpulkan isi dari puisi rakyat tersebut. Wah, tidak terasa ya, kita sudah membahas mengenai puisi rakyat. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.